Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya berupa Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Saudaraku kaum muslimin jemaah Jumat, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di setiap saat di mana Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini dengan beribadah kepada Allah. Kita syukuri beragam nikmat yang kita peroleh dengan memanfaatkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Mari pula kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Berjuanglah untuk meninggalkan, menghindari segala yang dilarang Allah, baik yang haram hingga pada yang makruh, bahkan hal-hal yang disubhatkan. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berharap kelak kita mendapat syafaat. Allah takdirkan kita beserta orang-orang yang kita cintai bersama Rasulullah, para sahabat dan generasi-generasi yang soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada hari ini adalah 3 prinsip membentuk keluarga bahagia. Kita tahu bahwa keluarga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan umat dalam sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas dari masing-masing individunya, dan kualitas individu itu sesungguhnya terbentuk dalam institusi pendidikan yang pertama dan utama, itulah yang disebut dengan keluarga. Hanya saja kita lihat beberapa laporan terakhir, persoalan keluarga seringkali bermasalah. Misalnya banyaknya kasus perceraian. Minggu terakhir misalnya salah satu media cetak di Kota Padang mengangkat berita gila selingkuh di mana-mana. Dikutip data dari Kanwil Kementerian Agama bahwa kasus perceraian di Sumatera Barat tahun 2020 itu mencapai 8.363 kasus. 6.209 itu gugat cerai. 2.177 itu cerai talak. Lebih tinggi yang gugat cerai. Lalu data tahun 2021 setahun kemudian itu meningkat kasusnya. Meningkat 978 kasus, sehingga perceraian itu ada 9.364 kasus. Cerai gugat itu 6.992, nyaris 7.000. Lalu cerai talak itu 2.372 kasus. Memprihatinkan. Memang sah-sah saja dalam fikih perceraian itu bisa dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu. Tetapi dilaporkan justru banyaknya kasus perceraian di wilayah kita ini justru lebih banyak dipicu oleh persoalan ekonomi, minimnya rasa tanggung jawab satu sama lain dalam keluarga,
hingga banyaknya kasus-kasus perselingkuhan karena tertarik pada lawan jenis. Dengan demikian keluarga hanya terbentuk atas dorongan syahwat semata, sehingga perceraian demi perceraian sedemikian tinggi di tengah-tengah masyarakat kita. Lain lagi dengan persoalan keluarga yang dihantam oleh ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan kodrat manusia, bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Kita dengar ada isu-isu kesetaraan bahwa laki-laki perempuan, suami istri itu sama saja. Banyak keluarga-keluarga di negeri-negeri asing itu tak lagi menginginkan memiliki keturunan. Ada pula lagi isu-isu seksual consent, di mana hubungan seksual itu hanya berdasarkan suka sama suka. Tidak perlu adanya ikatan pernikahan. Kalaupun ada ikatan pernikahan, hanyalah sebatas kontrak sosial atau hanya sekedar hubungan transaksional. Sehingga banyak juga kasus sebelum menikah dibentuklah perjanjian pranikah, apalagi ke notaris, berjanji tentang harta. Kalau bercerai, harta si perempuan milik si perempuan. Kalau si laki-laki, pendapatan laki-laki harus dibagi. Menabrak rambu-rambu faraid misalnya, kalau ada yang mati salah satunya dan sebagainya. Bahkan ada lagi isu yang lebih tragis tentang pernikahan, perkawinan satu atap, satu rumah, sesama jenis, homoseksual, kaum LGBT, yang juga gerakannya sedemikian masif, didukung oleh banyak negara, dan juga gerakan-gerakan itu juga mulai terasa di daerah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini merupakan ancaman yang besar dalam ketahanan keluarga kita, bahwa sesungguhnya keluarga seharusnya menjadi institusi yang ideal untuk membentuk keluarga seperti yang dicita-citakan Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah itu adalah baiti madrasati. Dia seharusnya laksana madrasah yang siap mencetak generasi-generasi muda muslim, generasi muda Islam yang berkualitas, yang tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat beragama ini, umat Islam ini. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini patut kita renungkan untuk membentuk keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia seharusnya memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah keluarga itu harus dibangun, dibentuk dengan prinsip agamais. Keluarga itu harusnya, pernikahan itu dibentuk karena dasar agama, bukan persoalan syahwat semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Bahwa nikah itu merupakan sunnahku. Yang tidak mau menikah maka dia tidaklah mengikuti jalanku. Walaupun dalam fikih kita tahu bahwa nikah itu bisa hukumnya wajib atau mubah, ada sunnah ataupun bisa haram kalau justru dia menzalimi. Akan tetapi sunnah Rasulullah itu sendiri memang kita harusnya berkeluarga, sehingga Nabi mengatakan, wa tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umam wa man kana za talim falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisiyam wa inna siyam fa inna saum lahu wijaun. Maka menikahlah kamu karena aku bangga ketika banyaknya umat-umat yang lahir dari kamu. Maka bagi yang mampu menikahlah, bagi yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi tameng, menjadi perisai bagimu. Jadi sedemikian jelas bahwa pernikahan itu ada dasar akidah yang demikian kuat. Karena dia dibangun atas agama, maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada para pemuda-pemuda yang mau menikah bahwa memilih calon perempuan itu bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kehormatan keturunannya, tetapi fasfar bizatiddin taribat yadaka. Maka kau pilihlah perempuan itu karena alasan agama, maka engkau akan diberkahi. Ketika keluarga itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
mereka tahu hak dan kewajibannya, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga itu tentu akan diberkahi. Maka akan lahir pula lah generasi-generasi yang soleh dan soleha. Tetapi kalau keluarga itu jauh dari agama, pernikahan hanya dibangun atas selera syahwat semata, atau karena urusan transaksional semata, hanya sebatas itu, maka 2-3 bulan, setahun 2 tahun, maka terjadilah percekcokan, terjadilah perceraian, lahir pula anak. Ada yang tidak bercerai, lalu mereka mempertahankan pernikahan itu hanya karena alasan kasihan pada anak-anak. Tetapi si anak pun tentulah tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, yang sering bertengkar, yang tidak harmonis, apalagi sudah sampai tertarik pada yang lain sehingga terjadi perselingkuhan. Hanya pernikahan itu hanya sekedar simbolis, maka ini sangat merusak karakter anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga yang bermasalah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membentuk keluarga kita masing-masing dengan akidah yang kokoh, dengan ajaran agama yang baik. Maka kita mesti memahami ilmu-ilmu tentang pernikahan ini. Bagaimana Islam mengajarkan, bagaimana Rasul mengajarkan pernikahan ini, apa hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan seterusnya. Misalnya dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa salah satu kewajiban suami itu adalah suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Bahwa laki-laki itu tidak sekedar berkewajiban memberi nafkah pada istrinya, tetapi juga suami berkewajiban mendidik istrinya tahu agama, memberi kesempatan istrinya untuk tahu agama. Lagi-lagi ini salah satu upaya yang paling penting untuk mempertahankan keutuhan keluarga penuh dengan kebahagiaan, sehingga keluarga itu menjadi baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah prinsip yang perlu dipegang teguh dalam berkeluarga itu adalah prinsip hierarkis, bahwa dalam keluarga itu sesungguhnya ada hierarki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Dalam tafsir sepakat bahwa ayat ini bermakna laki-laki itu menjadi pemimpin bagi istrinya. Tidak ada yang menyalahi dalam penafsiran ini. Tentu ini bertentangan dengan apa yang dikumandangkan oleh ideologi-ideologi asing yang menginginkan laki-laki perempuan itu sama saja, suami istri itu sama saja, sehingga akhirnya hubungan mereka itu tidak seperti suami istri yang normal. Apalagi tadi mereka satu jenis, ini akan membuat mereka tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya. Jadi Islam itu jelas, meskipun perempuan itu harus taat kepada suami, tetapi suami tidak boleh zalim kepada istrinya. Maka suami yang menjadi pemimpin dalam hierarki dalam rumah tangga harus adil kepada istrinya. Tidak boleh ada KDRT, tidak boleh ada pengkhianatan dan seterusnya. Ini akan sangat menentukan untuk membentuk keluarga yang kokoh. Dan yang terakhir adalah pentingnya membentuk harmonisasi dalam keluarga. Harmonis, jadi agamais, hierarkis dan harmonis. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sakinah atau sakinah mawaddah warahmah. Sakinah bermakna ketenangan, keharmonisan, kebahagiaan. Tentu keharmonisan ini akan terbentuk dengan adanya rasa mawaddah, rasa cinta, rahmah, kasih sayang. Tentu kasih sayang itu juga didasari oleh tauhid atau ajaran agama yang benar, kembali kepada prinsip yang pertama tadi. Al-Quran juga menggambarkan dengan kalimat yang indah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seharusnya suami istri itu bagaikan pakaian, di mana pakaian berfungsi sebagai keindahan sekaligus menutup aurat dan berlindung dari panas dan dingin, saling menutupi, saling menguatkan. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan seorang laki-laki harus berbuat baik kepada istrinya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Umar bin Khattab suatu ketika dia mengecam orang-orang yang datang melapor kepadanya ingin menceraikan istrinya ketika tak lagi merasakan rasa cinta bergejolak kepada istrinya sebagaimana dulu di awal-awal dulu. Artinya apa? Ada kalanya
dalam perjalanan waktu rasa cinta itu berkurang terhadap istri, tetapi tidak boleh kita menganiayanya. Tetaplah berbuat ma'ruf kepadanya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan 3 prinsip ini kita pegang teguh, kita bersama-sama membangun keluarga kita, diharapkan akan lahir pula generasi-generasi saleh, generasi-generasi yang berkarakter yang kuat, sehingga tetap menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Samping itu, marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah agar kita diberikan keluarga yang bahagia seperti apa yang didoakan ibadur rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suatu ketika Hasan Al-Basri ditanya, apa makna qurrata a'yun di sana? Maka Imam Al-Hasan mengatakan, semoga Allah berkenan menampakkan pada seorang hamba ketaatan istrinya, saudaranya dan anak-anaknya. Demi Allah, tiada yang lebih mahal dan teduh dalam pandangan seorang mukmin kecuali melihat orang-orang yang dicintainya juga dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa asbahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة